Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep digital. Ini adalah bagian dari mata kuliah digital dan multimedia. Sebelum nanti Anda memproduksi media yang berbasis digital dan multimedia, alangkah pentingnya kita juga coba pahami tentang beberapa konsep yang sangat mendasar, yaitu konsep multimedia dan juga konsep digital. Kali ini kita akan bahas dulu mengenai konsep digital. Digital itu kan berasal dari bahasa Yunani, itu dari kata digitus. Digitus artinya adalah jari. Di jari kita, kalau kita tangannya normal, maka itu berjumlah 10. Nah, angka 10 itu kalau kita lihat, itu kan sebenarnya gabungan angka 0 dan juga angka 1. Jadi kalau kita bicara digital, maka sesungguhnya adalah gabungan angka antara 0 dan 1. Jadi tidak ada angka yang lain kecuali 0 dan 1. Nah dulu sebelum kemudian digital berkembang, itu kan ada konsep namanya analog. Sedangkan analog kalau kita lihat dari sisi datanya, maka adalah perpaduan antara angka 0 sampai 1. Jadi ada kemungkinan yang namanya 0 sampai 1 ada banyak angka di dalamnya. 0, sekian, 0, sekian, nanti sampai pada jumlahnya 1. Apa yang terjadi dalam mekanisme dan proses terjadinya atau alat kerja yang melibatkan antara analog dengan digital. Untuk lebih mempermudah akan saya coba ilustrasikan seperti ini. Kalau kita menggunakan cara yang analog, dulu kalau kita hubungkan dengan alat, kita misalnya dulu punya telepon yang terhubung dengan kabel. Ya. Nah, telepon yang terhubung dengan kabel kan sebenarnya konteksnya menggunakan analog. Jadi dulu ketika orang menggunakan telepon rumah, kemudian mungkin cuaca sedang tidak baik, sedang ada hujan, maka terjadi gangguan, maka gangguan yang kita sering rasakan adalah suaranya menjadi tidak jelas. Ada semacam bunyi-bunyi kesak-kesak seperti itu. Ya. Meskipun suara kita yang bicaranya tetap akan terdengar meskipun dengan sama-sama gitu. Nah artinya memang di situ ada angka ya, angka lain yang terjadi di antara 0 dan 1. Sedangkan kalau kita analogikan dengan perangkat digital, itu adalah perangkat komunikasi dengan menggunakan seluler. Ya. Jadi kalau kita menggunakan seluler seperti smartphone, ya, maka kita sudah menggunakan digital. Kalau ada sesuatu yang sifatnya treble, itu apa yang terjadi? Biasanya suaranya menjadi putus-putus. Kadang nyambung, kadang putus, kadang nyambung, kadang putus. Mengapa demikian? Karena tadi, di dalam proses sebuah mekanisme digital itu dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Jika itu tidak dikenal, artinya putus karena gangguan, maka angka 0 dengan 1-nya menjadi terputus. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam pengkodean mekanisme digital, itu adalah angkanya gabungan dari 0, 1, 1, 1, 0 dan seterusnya. Nah itu barangkali contoh mekanisme dari penggunaan teknologi digital. Nah, sesungguhnya apa yang jadi nilai tambah atau manfaat dari kita menggunakan teknologi digital? Sebenarnya nanti ada dua korelasi yang signifikan dari teknologi digital ini. Pertama adalah terkait dengan prosesnya. Yang kedua adalah produknya. Kalau kita bicara digital, maka prosesnya itu akan semakin cepat. Ya. Kalau kita bicara tentang produk, maka produk yang sudah menggunakan digital itu rata-rata umumnya produknya adalah lebih simple, lebih kecil, dengan ukuran yang juga lebih portable, bahkan bisa movable, bisa kita bawa kemana-mana. Saya berikan ilustrasi sederhana. Dulu ketika ada produk yang namanya CRT itu adalah cathode ray tube, itu adalah cikal bakal dari adanya multimedia projector yang sekarang ada. Dulu ketika orang menggunakan CRT, tidak bisa orang kemudian sembarangan untuk membawa, memindahkan ke tempat-tempat di mana mereka berada untuk kuliah, karena ukurannya juga sangat besar. Ya, mungkin kalau kita angkat tidak bisa oleh berdua, mungkin bisa bertiga atau bisa berempat karena berat sekali. Karena masih menggunakan teknologi analog. Teknologi analog salah satunya adalah menggunakan perangkat yang disebut dengan tube. Tube itulah gas, sehingga media elektronik zaman dulu seperti televisi, radio itu selalu dibelakangi pada cembungnya. Nah, cembung itu karena diisi dengan gas. Nah, dengan teknologi digital yang tidak lagi menggunakan tube, tidak lagi menggunakan tabung,
menggunakan gas, tapi menggunakan perangkat-perangkat transistor, chip yang ukurannya jauh lebih kecil, maka secara wujud fisik dari benda digital itu sudah semakin kecil. Nah, kita lihat sekarang proyektor, multimedia proyektor yang sekarang kita gunakan, LCD proyektor itu bahkan ukurannya kurang dari 1 kg, bahkan ukurannya sudah jauh lebih kecil lagi. Satu tas kita itu bisa memuat di dalamnya ada komputer, juga berikut ada multimedia proyektor. Jadi artinya dengan adanya multimedia dan digital ini ada beberapa karakteristik dari kemudahan. Pertama, sistemnya sudah automatically system. Di proses kinerja dari sebuah teknologi digital umumnya sudah lebih otomatis. Makanya kita kenal sekarang ada misalnya kamera yang DSLR, kamera yang sudah otomatis, kita bisa mengatur autofocusnya, kita sudah bisa mengatur speed dan seterusnya, termasuk pengaturan diafragma, sehingga kita set dengan otomatis, maka hasilnya menjadi sangat optimal. Dan ada beberapa perangkat-perangkat dan juga masuk ke dalam perangkat rumah tangga elektronik juga sekarang sudah menggunakan sistem digital, di mana mekanismenya sudah autopilot istilahnya kan, sudah bisa dioperasikan dengan sendiri. Yang kedua adalah prosesnya yang juga semakin cepat ya. Jadi prosesnya tidak lagi lambat tapi sudah mulai cepat. Dulu kalau kita mau menggunakan foto untuk menghasilkan sebuah kamera foto, menghasilkan sebuah fotografi, maka paling tidak kita butuh waktu 2 atau 3 hari. Karena di situ ada proses cuci, ada proses cetak gitu ya. Kalau sekarang tidak lagi. Kita bisa langsung memotret, kemudian hasilnya sudah berbentuk digital. Jadi prosesnya sudah semakin cepat. Yang ketiga adalah quality-nya sudah tinggi, high quality. Jadi kalau dulu kita menggunakan sistem analog, ya, karena dulu kalau perangkat-perangkat elektronik juga banyak, salah satu contohnya menggunakan pita magnetik. Ya. Pita magnetik itu kan ukurannya juga beragam. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan storage devices, sudah menggunakan perangkat penyimpanan digital. Oleh karena itu maka untuk yang sekarang ini, ya, dengan mekanisme yang sudah lebih cepat, kemudian dengan ukuran yang sudah simple, dan kualitasnya pun juga sudah sangat baik. Kita ingat bahwa dulu ya ketika digital sudah mulai ada dalam ukuran video, ada namanya dengan VCD 300 kali 200 kurang lebih, ada naik lagi pada DVD dengan ukuran 700. Sekarang dengan penyimpanan digital itu sebuah kamera foto misalnya sudah bisa berdimensi pixel kurang lebih 1000 ke atas. Jadi artinya dengan proses digital semakin hari kualitas dari produk yang dihasilkannya juga semakin berkualitas gitu. Dan yang juga penting adalah ramah lingkungan ya. Dengan produk digital itu tidak terlalu banyak membutuhkan energi listrik sehingga produk ini juga menjadi ramah lingkungan. Oke, baik, itu saja beberapa konsep dan juga karakteristik yang disebut dengan digital itu, dan apa yang harus kita hubungkan dengan mata kuliah kita. Maka ketika nanti Anda ending dari mata kuliah kita, Anda harus membuat sebuah produk yang disebut dengan multimedia interaktif yang di dalamnya sudah menggunakan teknologi digital. Artinya kalau Anda sudah mengoperasikan itu dengan menggunakan komputer, maka komputer adalah salah satu bentuk produk yang sudah sangat melibatkan baik proses maupun produknya secara digital. Baik, itu saja konsep tentang digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.